Jumpa lagi di Jakarta TV. Ya, keluarga Redmi Note 10 sudah diluncurkan di Indonesia. Yang ini Redmi Note 10 aja, yang ini Redmi Note 10 Pro. Tapi video ini akan mengenai Redmi Note 10 Pro. Buat yang nyari video Redmi Note 10, itu sudah ada ya, sudah ditayangkan. Kita nggak bahas yang ini. Kita bahas Redmi Note 10 Pro sekarang. Tentunya dengan spesifikasi yang lebih tinggi daripada Redmi Note 10. Ya, Redmi Note 10 Pro. Tagline-nya adalah jawarannya AMOLED 108 megapiksel. Ya, betul. Sensornya 108 megapiksel, bukan 64 lagi. Jadi ini adalah penerus Redmi Note 9 Pro yang sudah pernah kami review di kisaran bulan Juni 2020. Lumayan lama ya siklusnya ya, lebih dari 6 bulan ini. Ya, Redmi Note 10 Pro ini sudah lebih dulu diluncurkan di India. Kali ini produknya sudah tidak terlalu membingungkan seperti Redmi Note 9 Pro dulu ya. Karena dulu yang beredar di pasaran ada banyak model yang mirip tapi bedanya bisa signifikan banget, jadi bikin pusing. Nah, sekarang perbedaan antara unit Indonesia, global, dan India itu sangat minor. Kalian bisa lihat di tabel yang ini ya. Lihat, dicek di tabel ini kelihatan ya bedanya seperti apa. Perhatikan yang Indonesianya aja karena itu yang kita uji di sini ya. Jelas memang India beda sama yang di Indonesia. Perbedaan utama itu ada di spesifikasi kamera dan varian RAM dan storage-nya. Jadi pastikan jangan sampai salah beli. Selain biar nggak salah beli unit yang nggak resmi, cari yang resmi ya. Juga cari di Mi Store atau toko-toko official ya, toko online yang officialnya ya. Karena kalau nggak salah pilih mungkin nanti dapatnya harganya agak ketinggian. Oke, kita langsung aja masuk, kita lihat isi boxnya. Ada unitnya tentunya, ada screen protector yang sudah terpasang, ada charger 33 watt, wajib lah buat yang di kelas harga segini. Kabel USB-C dengan aksen orange di bagian portnya. Kemudian ada clear case, ini uniknya ada penutup port USB-C-nya di sini, ada dokumen, ada SIM ejector, dan tentunya ada kartu ucapan terima kasih dari Alvinse, Country Director Xiaomi Indonesia. Oke, untuk desain, Xiaomi menyebutnya sebagai Infinity Rainbow. Warna yang tersedia adalah Glacier Blue, ada Gradient Bronze, dan ada Onyx Grey. Ya, ini yang mungkin kalian bilang ini hitam, ini Onyx Grey namanya ya. Untuk back cover itu kaca. Xiaomi menyebutnya sebagai Anti-Glare 3D Curved Glass. Karena memang cukup melengkung ya di bagian pinggir-pinggirnya. Untuk dimensinya 164 mili x 76,5 mili x 8,1 mm. Bobotnya tidak terlalu berat juga, masih di 193 gram. Nah, yang menarik adalah bahasa desain pakainya. Ini membuatnya senada dengan seri-seri yang 2021 ini ya. Seperti seri Mi 11 misalnya, itu mirip-mirip lah ya bahasa desainnya, lihat di kameranya itu mirip-mirip ya. Jadi rasanya emang premium. Dan yang jelas ini membuatnya signifikan sekali ketahuan, oh itu Xiaomi ya. Nah gitu, enak gitu ya, jadi jangan kecampur sama brand lain. Sekarang kita lihat di sisi kanannya, ini ada Arc Side Fingerprint Sensor. Sensor ini menyatu dengan power button ya. Tombol volume up and down juga ada di sini. Tombol fingerprint ini cukup unik, sekilas nggak terlihat kalau ada fingerprint sensor karena bentuknya seperti tombol power biasa. Finishingnya pun halus, nggak kasar seperti sebelumnya, di mana ada area-area yang sedikit kasar. Di sisi atas seperti biasa ada infrared blaster, ada mikrofon, ada grill output speaker di bagian frame atas. Ya, speakernya 2. Udah wajar ya. Kemudian ada headphone jack 3,5 mm dan ini sudah high-res audio certified. Sisi kiri ada slot SIM card, ini triple slot ya. Jadi 2 SIM plus 1 micro SD sampai dengan 512 GB. Di sisi bawah ada mikrofon, ada port USB Type-C, ada grill speaker stereonya yang bagian bawahnya. Di sisi belakang ini kita lihat ada quad kameranya, ada LED flash, ada logo Redmi. Kemudian kalau kita balik, kita lihat di sisi layar ada kamera selfie, ada grill speaker stereo bagian bezel atas. Jadi speaker stereo itu ada 2 ya, walaupun lubangnya kelihatan ada 3, tapi sebetulnya ada 2. Yang di bagian atas itu saling membantu aja supaya seimbang dengan yang di bagian bawah. Nah, untuk kualitas sendiri sudah termasuk bagus. Di kelas harga segini emang susah nyari tandingannya di brand yang lain. Tapi jangan berharap kualitasnya bakal sekelas yang flagship. Itu memang beda ya. Ya harganya juga segini gitu ya. Yang pasti ini adalah upgrade yang signifikan dibandingkan pendahulunya yang cuma mono speaker. Kemudian dia juga punya sertifikasi tahan air dan debu, tapi IP53. Jadi ini debu tidak akan mengganggu komponen dalam walaupun sebetulnya masih bisa masuk ke dalam. Kemudian 3 itu berarti untuk ketahanan airnya dia tahan cipratan atau mungkin kena hujan masih bisa lah ya.
Oke, kalau catatan soal desain, menurut Chris katanya sisi dagunya sedikit lebih tebal ketimbang jidat. Ini biasalah, kalau Chris pasti kayak gitu ya. Nah, kalau di atas kalian mau meng-hide atau menyembunyikan kameranya yang di punch hole itu juga bisa, tapi jadinya nggak seimbang karena tebal banget atasnya jadinya. Kemudian, seperti biasa, kalau yang modul kameranya ada di samping begini, kalau diletakkan di atas meja, memang dia jadi agak kurang seimbang. Jadi, kayaknya bagusnya memang cari casing yang bisa menyeimbangkan ini. Lagian, butuh sih casing di sini untuk melindungi si kameranya. Lalu LED notifikasi tidak ada. Tapi jangan kecewa, ada alternatifnya yang disediakan Xiaomi dengan menggunakan layar. Jadi pinggiran layarnya akan menyala kalau ada notifikasi dan ini bisa diatur seperti apa animasinya dalam menu settings. Oke, untuk spesifikasi layarnya ini tadi ukurannya 6,67 dot display, resolusinya Full HD+, dan ini adalah panel Super AMOLED. Refresh rate-nya 120 Hz, touch sampling rate-nya 240 Hz, color gambutnya 100%. Bukan sRGB, tapi 100% DCI-P3, jadi luas sekali color gamutnya. Untuk brightness maksimum 1200 nits, jadi kalau di terang matahari, terik matahari nggak ada masalah ya. Supportnya sudah HDR10 dan dia sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Dan tentunya dia sudah punya SGS Eye Care Display Certification supaya nyaman di mata. Dan karena AMOLED, tentunya dia juga punya fitur Always On Display. Oke, masuk ke spesifikasi. Untuk SoC-nya adalah Snapdragon 732G yang 8 nanometer. RAM-nya 8GB LPDDR4X untuk yang kami uji ini ya. Untuk storage 128GB UFS 2.2 ya. Varian lainnya memang ada yang lebih kecil yang 6GB RAM dengan 64GB storage. Untuk baterai itu adalah 5020 mAh dengan charger 33W fast charging. OS menggunakan MIUI 12, Android 11 out of the box tentunya. Kalau nanya di OS pasti nanya iklan ya. Oke, ini ada sih sebetulnya tapi tidak intrusif dan bisa dimatikan per aplikasi atau dengan cara-cara advance lainnya. Untuk sensor-sensor ada accelerometer, light, proximity, orientation, gyro, ada magnetic juga. Konektivitasnya 4G ya. Kalau Snapdragon 732G ini masih 4G, belum ya. Belum 5G. Yang itu yang 765 itu yang 5G ya. Kemudian untuk Wi-Fi sudah bisa 2,4 dan 5 GHz dan Bluetooth-nya sudah 5.1. Infrared blaster ini bisa dipakai untuk on off TV, untuk peralatan elektronik lainnya ya. Tentunya pakai aplikasi Mi Remote. Dan yang menarik dari sisi konektivitas dia juga masih punya NFC. Tidak ada yang dibuang di sini walaupun spesifikasinya ditingkatkan. Kemudian untuk Wi-Fi-nya tadi dia sudah bisa Wi-Fi sharing dan kalau dia nanya soal USB-nya, ya ini sudah bisa OTG ya. Tapi ya memang sayangnya dia belum bisa display out dari port USB Type-C-nya. Untuk security tadi udah dibahas, dia punya side mounted fingerprint dan tentunya ada face unlock. Kemudian kita pindah ke kameranya. Spesifikasi kameranya dia punya kamera wide angle atau kamera normalnya yang 108 megapiksel sensornya. Sensornya ini adalah sensor Samsung ISOCELL HM2. Ya, Samsung sensornya. Ukuran sensornya 1/1,52 inci. Jadi memang untuk yang 108 megapiksel ini bukan yang paling besar, tapi tetap saja ini sensor besar sebetulnya. Bukannya f1.9 dengan lensa 6P. Untuk rekaman video dia bisa mencapai 4K 30 fps. Sebagai catatan ini adalah sensor yang beda dengan Xiaomi Mi 11 yang menggunakan ISOCELL HMX. Dan oh ya, kalau nanya apakah ada OIS-nya, sayangnya ini memang belum ada. Jadi kalau memang yang tangannya susah stabil, mungkin mau nyender kalau mau motret pakai gini dalam kondisi yang agak gelap ya. Oke, kemudian kita beralih ke kamera berikutnya yaitu ultra wide angle kamera 8 megapiksel bukannya f2.2 dengan lensa 5P dan ini adalah kamera fixed focus. Kemudian ada lagi telemakro kamera 5 megapiksel bukannya f2.4 dan ini adalah kamera autofocus. Lalu kamera yang terakhir adalah kamera 2 megapiksel depth sensor. Untuk kamera selfie dia menggunakan kamera 16 megapiksel bukannya f2.45 lensa 5P dan ini fixed focus. Oke, kita langsung aja ke pengujian benchmarknya ya. Untuk Antutu 8 skornya hampir 300.000, 292.766. Kalau ada nanya kenapa nggak dipaksa nih sampai 300.000? Emang nggak dapat aja ya. Mungkin paling nggak yang kita dapat ini belum nyampe 300.000. Tapi 292.000-an itu udah gede banget sih sebetulnya untuk kelas prosesor seperti ini. Geekbench-nya untuk single core 564 dengan multicore 1760. Sementara itu untuk GFX Bench 1080p T-Rex off-screen dia dapat 90 fps.
kencang. Untuk yang 1080p car chase off-screen dia dapat 19 fps. Sementara itu untuk Manhattan off-screen 1080p yang pakai OpenGL ES 3.0 dia dapat 45 fps. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL itu dapat graphic score di 2630. Ini skor yang lumayan tinggi untuk kelas harganya ya. Lalu untuk 3D Mark Wildlife Stress Test yang pengujian yang lumayan panjang untuk ngetes bagaimana throttlingnya dia, ternyata dia nyaris nggak throttling sama sekali di 99,6%. Oke, sekarang kita beralih ke pengujian gaming. Ya, pertama kita mulai dari Genshin Impact. Settingnya di lowest 60 fps seperti biasa. Skenarionya adalah jalan-jalan rute Liyue Mondstadt dan Liyue lagi durasi 30 menit. Ini agak sulit ya kalau dipakai battle karena datanya jadi random banget nanti ya. Jadi kita tes seperti itu aja. Nah, hasilnya rata-rata ada di 35 fps. Frame drop dan stutter pasti ada di game yang satu ini ya karena beratnya luar biasa. Tapi syukurnya ini emang cukup minim dan terhitung udah enak untuk dimainkan. Untuk PUBG Mobile, default maksimumnya adalah Smooth Ultra. Sampai sekarang kita belum bisa buka ekstrimnya, mungkin nantinya akan bisa. Untuk GFX Tool saat ini belum bisa berfungsi. Kami belum tahu karena apa, mungkin karena OS atau mungkin karena versi PUBG-nya ya. Yang jelas hasilnya pengujiannya ya jelas di 40 fps terus-terusan ya, terlalu ringan ini. Dan kalau ditanya gyronya gimana di PUBG? Aman, mulus dan lancar gyronya. Oke, beralih ke AOV. Kita bisa dapat setting HD Display Ultra. Kemudian display quality-nya bisa di medium plus dan HFR-nya on. Kita bisa dapat 60 frame per second. Aman, rata lah, kencang kalau kayak gitu settingannya ya. Lalu beralih ke Mobile Legend. Di sini kita bisa dapat setting display quality-nya di ultra dan setting sisanya kita bisa dapat rata kanan semua. Dan dalam kondisi rata kanan seperti ini, ya kita masih dapat 60 fps rata. Keentengan game yang satu ini. Honkai Impact 3 settingan di high FPS di 60, all effects-nya kita off, stage-nya kita pakai open world, dia naik turun di kisaran 25 sampai 40 fps. Kalau lagi rame banget bisa drop ke 20-an fps, tapi sebagian besar skenario udah lancar dan enak banget buat dimainin. Lalu beralih ke Game Pass 2021, grafiksnya ada di standar, frame rate di 60 fps dan kita dapat rata di 60 frame per second juga. Jadi mau main game bola yang satu ini gampang lah, enteng. Lalu kita beralih ke game Minecraft, tentunya tidak meledakkan TNT, tapi kita main normal aja ya. Dengan chunk di 16 ya, 16 chunk kita bisa dapat 60 fps, rata 60 fps. Enak banget lah main game yang satu ini ya, 60 fps. Tapi sayangnya emang kita tidak bisa mencapai 120 fps atau bahkan di atas 60 fps. Mungkin karena softwarenya masih baru banget ya, atau belum ada kerjasama lainnya, mungkin belum ya. Game-game yang biasa kita dapatkan bisa di atas 60 fps kayak Dead Trigger 2, Minecraft, Temple Run 2, Subway Surfer, dan lain-lain itu memang belum bisa 120 atau bahkan belum bisa melampaui 60 fps. Nah, kemudian kita masuk ke pengujian baterai dengan video playback 1080p, mode layar 120 Hz, kita bisa mendapatkan 14 jam 51 menit. Ya 15 jam lah kurang lebih ya dengan 120 Hz. Tapi kalau mode layar kita pindahkan ke 60 Hz, kita dapat 20 jam. Jadi kalau mau irit taruh di 60 Hz aja ya. Jadi katakan mau keluar rumah terus mungkin nggak bawa power bank, taruh di 60 Hz aja biar aman. Lalu untuk gaming kita coba Genshin Impact selama 30 menit dengan setting lowest di FPS di 60 ya. Kurang lebih dia selama 30 menit itu berkurang 14%. Nah, untuk chargingnya yang pakai charger 33 watt tadi ya, kita bisa mendapatkan waktu nge-charge sekitar 1 jam 48 menit. Sudah lumayan oke sih untuk baterai 5000 mAh. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian suhu. Genshin Impact 30 menit setting lowest dengan FPS di 60. Kita dapat bahwa suhu layar terpanas di 48 derajat Celcius, sementara bodi belakang terpanas di 48 derajat Celcius. Terlihat kalau penyebaran panasnya itu agak sedikit kurang merata. Posisi area panasnya terpusat di area dekat modul kamera, yang mungkin di situ prosesornya juga ada di situ ya. Sedangkan dari tengah bodi itu adem sih sebetulnya, cuma sekitar 37 derajat Celcius. Karena mayoritas masih adem, sebetulnya megangnya juga masih cukup nyaman. Ini terbilang wajar buat kalian yang nggak terbiasa dengan smartphone kencang, mungkin kaget dengan nemu ada titik yang suhunya sampai segini, tapi nggak perlu khawatir, ini wajar, bahkan ada yang lebih tinggi dari ini, dan kalau memang takut ya pakai pendingin ekstra aja, aman kok. Oke, sekarang mari kita tes kameranya, tapi tes kamera bareng sama Chris aja ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Redmi Note 10 Pro nih teman-teman.
Jadi kita langsung cobain aja kameranya seperti apa. Kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps ya. Jadi memang kamera selfie-nya resolusi maksimum di situ. Dan ini saya nggak pakai mikrofon tambahan, jadi ini suara langsung dari mikrofonnya Redmi Note 10 Pro. Menurut saya sih hasilnya juga udah lumayan bagus ya. Jadi untuk vlogging, kalau kalian belum punya mikrofon eksternal, ini udah lumayan cukup. Kemudian untuk tes selanjutnya saya juga akan pakai mikrofonnya Redmi Note 10 Pro, tapi nanti dari dalam studio akan saya voice over ya. Jadi oke, kita lanjut ke pengujian berikutnya. Untuk stabilizer di kamera selfie-nya udah aman ya. Jadi kalau dipakai jalan seperti ini atau bahkan dibawa lari sekalipun, videonya itu udah bisa stabil. Nice. Lalu kalau kita cobain kamera utamanya, itu juga udah distabilkan kalau di resolusi Full HD 30 ya. Sayangnya di resolusi video Full HD 60 fps atau 4K 30 fps belum distabilkan nih. Jadi kalau kalian mau efektif stabil videonya itu di resolusi Full HD 30 aja. Untuk urusan fokus, aman ya kalau lagi di siang hari begini, fokusnya itu cepat dan akurat. Nah, dari segi skin tone, saya pribadi cukup suka. Jadi warnanya itu lebih cenderung ke warm memang. Tapi memang di kamera selfie-nya sedikit lebih pucat ya. Yang kalau kamera utama dan kamera ultrawide itu udah oke banget. Dan seperti yang bisa kalian lihat, kalau pakai kamera utama, bokeh naturalnya mantap ya. Nah, di kamera ini ada beberapa fitur ekstra seperti misalnya vlog nih. Buat kalian yang mau bikin konten ala-ala vlogger nih, di sini tersedia semacam preset yang bisa kalian pakai agar videonya jadi beda nih. Tinggal rekam satu persatu seperti ini, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Presetnya ada banyak, dan ini bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian aja ya. Lalu ada fitur clone, mau fotonya kayak begini? Nah, tinggal masuk fitur clone, usahakan backgroundnya jangan terlalu kompleks ya. Lalu tiap jepret kalian tinggal posisiin orangnya seperti apa, nanti tinggal save, jadi deh seperti ini. Lalu dia juga ada dual video, di mana kita bisa mengaktifkan dua kamera sekaligus ya. Ini kamera selfie kiri kanan dan kamera utamanya. Dan kita juga bisa pakai beberapa mode, nggak cuma kiri kanan seperti ini. Bisa misalnya kitanya di kiri atas kecil seperti ini juga bisa. Lalu untuk slow motion juga tersedia Full HD 120 fps atau 720p up to 960 fps. Tapi 960 fps ini interpolasi ya tentunya. Kalau mau natural bisa pakai yang 120 atau 240 fps. 1080p 120 fps kalau mau gambarnya lebih bagus, 720p 240 fps kalau mau gerakannya ekstra lambat. Nah, sekarang udah di malam hari. Ini adalah hasil kameranya Redmi Note 10 Pro kalau kondisinya udah malam nih. Ini seperti kalian lihat langitnya udah gelap. Hasilnya seperti ini. Kalau saya lihat sih kemampuan selfie-nya udah lumayan untuk videonya. Noise itu wajar seperti kalian lihat nih. Kalau di kondisi seperti ini, di dalam video ada noise itu wajar banget. Yang saya mau lihat di sini adalah kemampuan stabilizernya kalau lagi di kondisi low light. Ini saya masih pakai tangan aja. Ini saya pengen lihat kalau dipakai jalan kayak begini berasa jitternya atau enggak. Kalau misalnya pakai IIS tuh biasa ada getar-getar aneh tuh di gambarnya. Tapi kalau saya lihat di sini sih, ini kalau saya bawa jalan udah bagus ya. Dari layar sih nggak gitu kelihatan ada jitternya. Jadi udah kelihatan oke dari sini. Kemudian kalau kamera utamanya kita pakai jalan, hasilnya seperti ini. Lalu kalau kita pindah ke kamera ultrawide-nya juga tetap stabil dan udah minim sekali efek jitter atau JLO-nya ya. Untuk urusan fokus di malam hari, selama masih ada cukup cahaya, autofokusnya itu aman ya. Tapi di beberapa situasi, autofokusnya terkadang bisa jadi melambat. Perlu diingat kalau kemampuan kamera utama dengan kamera lainnya memang tidak seimbang ya. Kalau kondisinya malam hari seperti ini, lebih baik pakai kamera utamanya aja. Kemudian saya mau coba bandingkan dengan Redmi Note 9 Pro. Terlihat memang detail dan pencahayaan lebih baik di Redmi Note 10 Pro ya. Berkat sensornya yang besar ini. Kalian bisa lihat detail-detailnya dan tekstur yang di video di Redmi Note 10 Pro itu lebih kelihatan di sini. Di sini ada fitur yang disebut sebagai Night Mode 2.0. Jadi kalau kalian masuk mode ini, dia akan foto dengan multi-frame dan shutter yang lebih lama sedikit. Hasilnya bisa membuat foto yang tadinya gelap jadi sedikit lebih terang nih. Perbedaannya memang nggak gitu signifikan sih, tapi lumayan lah. Karena di sini nggak ada optical stabilizer, perlu hati-hati banget ya, karena shutternya itu nggak instan. Kalau tangan nggak stabil, hasil fotonya bisa jadi blur. Dan catatan, sampai saat ini fitur Night Mode 2.0 ini baru bisa di kamera utamanya aja ya. Kamera ultrawide atau kamera makronya belum bisa. Kesimpulan dari saya suka dengan hasil kameranya. Fitur-fitur ini cukup lengkap dan sangat membantu buat kita-kita yang suka konten kreatif nih. Natural bokeh dari sensor 108 megapikselnya juga cukup mengesankan. Kalau dari saya sih, PR untuk Xiaomi tinggal memberikan stabilizer untuk perekaman Full HD 60 atau 4K 30 ya. Dan kalau kemampuan fokusnya bisa di-upgrade lagi dengan software update, ini akan jadi lebih keren lagi. Dan semoga generasi berikutnya paling tidak ada optical stabilizer di kameranya ya. Ini akan berguna banget kalau mau foto terutama di kondisi malam hari ini. Oke, untuk foto-foto lainnya silahkan disimak aja ya.
Oke, gimana? Kameranya oke? Iyalah, 108 megapiksel. Ya enggak? Oke, kita lanjut ke pengujian ekstranya untuk Netflix. Kalau ada yang banyak nanya, gimana? Ya, Netflixnya sudah L1, jadi bisa nonton Netflix Full HD. Untuk touch delay, kalau banyak yang nanya, Real Drum maupun PUBG Mobile tuh nggak ada masalah dengan touch delay di sini. Aman, touchscreen-nya juga responsif. Lalu untuk screen recorder bawaan, banyak yang nanya, kalian bisa pilih untuk sound source-nya itu mute, mic atau sistem. Catatan ya, di menu settings frame rate maksimumnya ada di 30 fps. Kalau mau 60 fps, triknya adalah jangan nyalakan fix frame rate, tapi biasanya variabel frame rate seperti ini akan ketemu masalah saat di-upload atau di software editing, seperti suara dan gambar yang nggak sinkron. Jadi kalian masih harus ngakalin lagi nanti tentunya. Lalu untuk vibration motornya, ini adalah smartphone mid class yang mungkin salah satu yang paling bagus haptic feedbacknya sampai saat ini. Dia dikatakan menggunakan yang namanya Z-axis linear motor. Sejak Redmi Note 9 Pro kemarin memang udah pakai ya, tapi yang ini memang enak banget. Nah, untuk harganya, versi 664 itu diperkenalkan di harga Rp3.499.000 dengan SRP di Rp3.599.000. Lalu untuk yang 8GB RAM seperti ini, yang 128GB storage, itu harga perkenalannya di Rp3.899.000 dan harga suggested retail price-nya ada di Rp3.999.000. 4 juta kurang Rp1.000. Tentunya dia datang dengan garansi, tapi yang bukan kaleng-kaleng karena garansi resmi dari Xiaomi Indonesia adalah 15 bulan, bukan 12 ya. Oke, kesimpulan. Menurut kami, smartphone yang satu ini akan lebih cocok buat kalian yang belum beli Redmi Note 9 Pro. Perbedaan performa antara 720G dan 732G memang nggak segitu jauhnya sih ya. Nggak bikin Genshin Impact yang dari 20-30 FPS jadi 50 FPS. Pengalaman gamingnya terbilang mirip, walaupun memang 732G tetap akan menawarkan performa yang sedikit lebih tinggi. Hal yang perlu diperhatikan adalah mungkin bodinya besar. Buat kalian yang tidak suka bodi yang besar, ini memang agak besar ya. Tapi bobotnya udah lebih ringan dari yang sebelumnya yang 209 gram. Ini sekarang udah di bawah 200 gram. Lalu mungkin kalian bertanya soal iklan. Tadi udah dibahas bahwa kalau mau yang murah ya memang akan ada iklannya. Tapi yang di sini sih sebetulnya terkendali lah, iklannya halus tipis-tipis ya. Lagian juga adalah cara-caranya untuk menghindari iklan-iklan ini. Lalu beberapa game mungkin belum optimal di 732G, mungkin ada kerjasama dengan developer game dan Xiaomi yang dibutuhkan di sini, jadi untuk mengaktifkan FPS yang lebih tinggi. Sementara itu daya tahan baterainya terbilang standar untuk 120Hz. Jadi baiknya kalau kalian emang betul-betul butuh daya tahan baterai yang ekstra, ya turunin aja ke 60Hz, nggak apa-apa juga ya. Oke, dan patut dicatat juga bahwa di 4K 30fps dan 1080p 60fps saat video ini dibuat memang belum ada stabilisasinya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa Xiaomi bisa ngupdate dan memberikan stabilisasinya di sini. Nah, untuk hal yang kami sukai jelas performanya kencang banget untuk kelas harganya. Layar Super AMOLED 120Hz-nya juga mantap banget. Lalu speaker stereo, ya, kameranya juga keren. Chargingnya tergolong kencang di sini. Haptic feedbacknya enak banget. Infrared blaster, ada NFC juga di sini. Iya, kekinian sekali. Dan melihat harganya ada di bawah 4 juta, ini akan jadi smartphone all-rounder yang sangat-sangat menarik sekali. Tapi tentunya kalau mau nyari ini, cari di counter resminya Xiaomi ya. Cari di Mi Store atau di online store-nya Xiaomi sendiri biar dapat harga yang normal. Secara keseluruhan kemampuannya dia ini semua ditambah dengan IP53 yang membuat dia aman lah ya kena hujan-hujanan, membuat dia menjadi smartphone yang sangat menarik di kelas menengah. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.